Tidak semua orang yang tenang merasa damai. Sebagian justru terlatih untuk menahan diri. Di kehidupan sehari-hari, kita sering mengagungkan ketenangan. Orang yang tidak mudah marah dianggap dewasa, matang, dan kuat secara emosional. Namun, dalam psikologi gelap, ketenangan yang terlalu konsisten justru sering menjadi tanda amarah yang ditekan terlalu lama. Orang-orang ini jarang menaikkan suara. Mereka memilih kata dengan hati-hati, menelan ketidakadilan, dan terlihat mampu mengendalikan diri di situasi apapun. Tapi yang jarang disadari, pengendalian diri ekstrem bukan selalu kesehatan emosional, melainkan strategi bertahan hidup. Dalam psikoanalisis klasik, Sigmund Freud menyebut kondisi ini sebagai supresi agresi. Amarah tidak diekspresikan, melainkan dikunci. Masalahnya, emosi yang dikunci tidak hilang, ia mencari jalur lain untuk keluar. Buku The Body Keeps the Score karya Bessel van der Kolk menjelaskan bahwa emosi yang tidak pernah dilepaskan sering disimpan oleh tubuh. Itulah sebabnya banyak orang yang tenang justru mengalami gangguan psikosomatis, nyeri otot kronis, sakit kepala berulang, gangguan tidur, hingga kelelahan tanpa sebab jelas. Psikologi gelap melihat kemarahan terpendam sebagai energi destruktif, pasif. Ia tidak menghancurkan orang lain secara langsung, tetapi perlahan merusak diri sendiri. Dalam banyak kasus, amarah ini muncul dalam bentuk sinisme, kelelahan emosional, atau sikap dingin yang sulit dijelaskan. Carl Jung menyebut sisi ini sebagai shadow. Semakin seseorang mengidentifikasi diri sebagai orang yang tidak pernah marah, semakin besar bayangan kemarahan yang tersembunyi di bawah kesadarannya. Dan bayangan, menurut Jung, selalu muncul ketika kontrol melemah. Dalam kehidupan nyata, ledakan ini sering terjadi di ruang aman di rumah, pada pasangan, atau bahkan pada diri sendiri. Orang yang tenang di luar bisa menjadi sangat keras di dalam. Mereka menuntut kesempurnaan, menghukum diri atas kesalahan kecil, atau merasa bersalah hanya karena memiliki emosi negatif. Psikologi gelap juga menyoroti aspek kontrol dalam ketenangan semacam ini. Menahan amarah bukan hanya tentang menghindari konflik, tetapi juga tentang menjaga citra moral. Ada kepuasan tersembunyi dalam menjadi pihak yang lebih sabar. Namun citra ini dibayar mahal oleh kesehatan mental. Buku Anger, Wisdom for Cooling the Flames, karya Thich Nhat Hanh menekankan bahwa amarah yang tidak diakui tidak pernah benar-benar padam. Ia hanya berubah wujud menjadi kelelahan, ketidakpedulian, atau kehampaan emosional. Dalam kasus ekstrem, orang yang terlalu lama menyimpan amarah bisa mengalami emotional numbness, ketidakmampuan merasakan apapun secara utuh. Bukan karena mereka damai, tetapi karena sistem emosinya kehabisan energi untuk menahan. Psikologi gelap mengingatkan bahwa ketenangan sejati bukanlah ketiadaan amarah, melainkan kemampuan mengakui dan menyalurkannya tanpa menghancurkan. Menekan emosi demi terlihat stabil hanya menciptakan konflik yang berpindah tempat dari luar ke dalam. Tenang bukan berarti aman, dan tidak semua senyap berarti damai. Kadang yang paling berbahaya bukanlah orang yang marah terang-terangan, melainkan mereka yang tak pernah memberi ruang bagi amarah untuk berbicara.